Semuanya dimulai di bawah langit berbintang, dalam malam yang terasa seperti banyak malam lainnya, tenang dan sunyi. Pada saat kedamaian itu, seekor keledai bernama Tobia sedang merumput-rumput di padang rumput di samping gubuk tempat pemiliknya tidur dengan nyenyak, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Udara malam itu sejuk dan menyenangkan, jenis malam yang mengundang istirahat dan ketenangan. Namun ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba suara berderit yang aneh dan mengganggu memecah keheningan malam itu. Tobia, yang selalu waspada dan sadar terhadap sekitarnya, segera mengangkat telinganya, mencoba memahami dari mana suara aneh itu berasal. Lubang hidungnya melebar saat dia mencoba mencium bau penyusup itu. Kemudian dari bayang-bayang muncul sosok yang terlihat gelap, seorang individu dengan wajah keras dan kejam, dengan mata yang bersinar dengan niat jahat. Hanya dari penampilannya saja jelas bahwa pria ini tidak membawa berita baik. Sebelum keledai mulia itu bisa berbuat sesuatu, sebelum dia bisa memperingatkan pemiliknya tentang bahaya yang akan datang, sebuah kekang dipasang di mulutnya. Sebuah kekang kasar yang mendiamkannya sepenuhnya. Dia tidak bisa berteriak, tidak bisa minta bantuan, tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti karakter kejam itu. Dengan cara itulah Tobia, keledai setia itu, dirampas dengan brutal dari rumahnya, dari tempat perlindungan amannya, dan kehidupan yang dia kenal. Pria itu membawanya melalui jalur-jalur, berkelok-kelok dan gelap, semakin menjauh dari semua yang familiar. Setelah berjam-jam perjalanan yang melelahkan, Tobia dibawa ke tempat keputusasaan total. Sebuah tempat yang terasa seperti keluar dari visi neraka yang paling buruk. Itu adalah tanah yang luas dan gersang, di mana bahkan udaranya terasa beracun, penuh dengan penderitaan yang hampir nyata. Matahari membakar tanpa belas kasihan di siang hari, dan malam-malam itu dingin dan kejam. Tidak ada pohon tunggal yang menawarkan naungan, tidak ada mata air-air segar, tidak ada apapun yang bisa memberikan kenyamanan. Di tempat kesakitan dan desolasi ini, banyak keledai dengan rusuk yang menonjol dan mata yang kosong dari harapan berkeliaran di sekitar batu gilingan, digunakan sebagai hewan bekerja untuk pekerjaan paling berat dan melelahkan. Tali mereka aus, kuku mereka berdarah, semangat mereka patah. Ini adalah takdir yang tampak menunggu Tobia yang malang juga, dan keledai muda itu segera memahami keseriusan situasinya. Ketakutan mulai memenuhi hatinya saat dia menyadari bahwa dia mungkin tidak akan pernah kembali ke rumah. Para penguasa neraka ini adalah sekelompok individu brutal dan kejam, penjahat tanpa hati yang merangkul kejahatannya dan keserakahan dalam esensi penuhnya. Mereka menyiksa hewan-hewan dengan kedinginan yang terukur, seolah-olah kekejaman adalah pekerjaan alami mereka. Mereka memaksa keledai bekerja tanpa henti, dari cahaya matahari pertama hingga cahaya senja terakhir, memberikan mereka hanya cukup untuk bertahan hidup. Hanya air dan makanan yang tidak cukup untuk menjaga makhluk-makhluk malang itu tetap hidup. Dan sementara keledai bekerja, cambuk mereka membelah udara dalam ritme kekerasan yang konstan, menyerang punggung hewan-hewan pertahanan untuk mendorong mereka, memberikan lebih banyak lagi, terus lebih banyak. Tobia, dengan semangat yang tak tergoyahkan, yang masih menyala dalam dirinya, mencoba melarikan diri dalam beberapa kesempatan. Setiap kali dia bisa, dia berusaha meloloskan diri dari mimpi buruk ini, menemukan celah untuk melarikan diri menuju kebebasan. Namun itu selalu mustahil. Keputusasaan mendorongnya untuk mencoba lagi, lagi dan lagi, tetapi setiap upaya gagal, dan setiap kegagalan memiliki harga yang mengerikan. Upaya pelariannya hanya mendapatkan dia cambukan brutal yang meninggalkannya terluka dan berdarah. Setiap pukulan, setiap luka tampak mengambil sepotong kecil dari kekuatan dalamnya, perlahan menghabiskan keinginannya untuk bertahan hidup. Setelah kurang dari seminggu di tempat siksaan ini, Tobia menemukan dirinya di tepi penyerahan total. Dia kurus, lapar, terluka dan lelah. Kelaparan menggigit perutnya, kehausan membakar tenggorokannya, dan rasa sakit adalah teman setianya. Dia mulai berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk tunduk, berhenti berjuang, menerima takdir dirinya. Mungkin akhir adalah satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini. Itu adalah pada saat keputusasaan maksimal,
bahwa takdir telah menunggu jalan yang sepenuhnya berbeda untuknya. Suatu hari ketika gerbang perkebunan terbuka dengan bunyi berderit, Tobia melihat kemungkinan yang tidak akan pernah dia percayai untuk memilikinya lagi. Pria-pria kejam itu telah meninggalkan pintu masuk terbuka karena mereka belum berhasil memperbaikinya sepenuhnya. Itu adalah kesalahan, kelalaian kecil dalam pengawasan konstan mereka. Dan untungnya Tobia telah kehilangan begitu banyak berat badan dalam beberapa hari penahanan, sehingga rantai yang mengikatnya menjadi jauh lebih longgar. Kurang ketat di sekitar anggota tubuhnya. Di depannya terbentang peluang yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Kesempatan untuk kebebasan yang baru saja jatuh ke tangannya karena kebetulan dan keberuntungan murni. Namun ketakutan yang melumpuhkan yang telah ditanam dalam hatinya oleh kekejaman dan penyiksaan, menahan dirinya. Tobia ragu-ragu, kehendaknya goyah. Dia takut apa yang akan terjadi jika dia mencoba melarikan diri dan ditangkap lagi. Dia lebih memilih untuk berbalik, menjauh dari peluang, berusaha tidak jatuh dalam godaan. Mungkin lebih baik puas dengan penderitaan yang dikenal daripada mengambil risiko hukuman yang lebih buruk lagi. Ini adalah logika ketakutan, penalaran putus asa dari pikiran yang patah oleh teror. Lalu, tepat pada saat krusial ketika takdir tergantung pada benang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seekor bangau, burung yang menakjubkan dengan bulu putih seperti salju dan mata penuh kebijaksanaan yang tampaknya datang dari entah mana, muncul di depan Tobia. Bangau itu telah mengamati segalanya dari cabang-cabang pohon di dekat itu, mengikuti setiap gerakan, setiap keraguan keledai malang itu. Dengan suara yang hangat dan mendorong, burung itu berkata kepada Tobia, "Apa yang kamu lakukan, nak? Kamu tidak bisa membiarkan kesempatan ini terlewat. Lihat, itu ada di depanmu. Inilah momen yang telah kamu tunggu. Jadilah berani, kumohon, jadilah berani." Kata-kata bangau itu penuh dengan keyakinan yang Tobia tidak miliki sendiri. Suara yang mendorong itu, kebijaksanaan yang terasa berasal dari makhluk yang bisa melihat melampaui keadaan segera, menginspirasi keberanian dalam keledai muda itu. Dengan nastoyif yang lembut namun tegas dari bangau itu, Tobia akhirnya menemukan keberanian untuk memanfaatkan peluang yang disajikan kepadanya. Tanpa banyak kesulitan, dia meloloskan diri dari rantai yang mengikatnya, yang untungnya telah longgar cukup untuk membiarkannya melarikan diri, dan mulai melarikan diri dari perkebunan itu, meninggalkan di belakangnya tempat rasa sakit dan penderitaan. Bangau itu terbang di sampingnya, mendorongnya saat dia berlari, sayapnya yang putih bersinar terang melawan langit abu-abu hari itu. Namun para penjahat tidak bermaksud menyerah dengan mudah. Melihat bahwa milik mereka sedang melarikan diri, mereka menaiki kuda-kuda mereka dan mulai mengejar keledai malang itu di seluruh lanskap. Tobia berlari secepat yang dia bisa, hingga kuku-kukunya menggebrak tanah. Napasnya terengah-engah saat dia berusaha memperbesar jarak antara dirinya dan para pengikutnya. Pada saat itu tampaknya seolah-olah seluruh dunia bersekongkol melawan keledai muda itu. Lalu yang mustahil terjadi. Hujan masif mulai turun dari langit dengan kekuatan luar biasa, seolah-olah pria-pria kejam itu benar-benar telah memunggut badai dengan tujuan untuk menghapus satu-satunya kesempatan kebebasan Tobia. Hujan itu sangat lebat sehingga terasa membuta, mengubah lanskap menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. Tanah di bawah kuku-kuku Tobia berubah menjadi rawa berlumpur yang licin, di mana setiap langkah menjadi perjuangan. Visibilitas hampir tidak ada, Tobia tidak bisa melihat apapun di luar hidungnya, tidak ada apapun di luar tirai tebal hujan lebat itu. Ditimpa oleh malnutrisi, segesekan konstan dari pelarian, dan kelelahan total, Tobia berjuang untuk tetap berdiri. Dia tersandung pada batang kayu, jatuh di atas batu-batu tajam, bangkit dan terus berjalan. Namun penjahat-penjahat itu tidak memiliki belas kasihan, bertekad untuk mengembalikan barang berharga mereka yang dicuri. Keputusasaan Tobia tumbuh dengan setiap langkah, dan segera dia mendengar dirinya berteriak, dengan air mata yang bercampur dengan hujan di wajahnya, menggelegar dengan keras. "Aku tidak bisa! Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa lagi." Kecenderungannya untuk menyerah, untuk hanya membiarkan dirinya pergi, tumbuh dengan setiap detik yang berlalu. Dia hampir mencapai titik menyerah,
Membiarkan diri ditangkap hanya karena perjuangan telah menjadi tak tertahankan. Namun Tobia tidak sendiri pada saat krusial itu. Bangau itu telah terbang di atas awan untuk meloloskan diri dari badai, tetapi tidak meninggalkan rekannya dalam kesulitan. Burung itu terus mengamati Tobia dari titik keuntungan yang lebih tinggi, di mana hujan tidak sepadat itu, di mana dia bisa melihat melampaui batas-batas badai itu sendiri. Dan ketika Tobia hampir menyerah, ketika keputusasaan hampir menang sepenuhnya, suara bangau itu bergema melalui kebisingan hujan, hampir tenggelam oleh suara menggelegar petir dan banjir. Terus maju, Tobia. Jangan menyerah, kumohon. Terus bergerak maju. Berteriak bangau itu, suaranya memotong udara seperti mercusuar harapan di tengah badai yang paling gelap. Suara itu adalah satu-satunya hal yang mencegah Tobia dari menyerah sepenuhnya. Satu-satunya jangkar kekenyataan yang menahannya dari keputusasaan total. Bangau terus berteriak dari waktu ke waktu. Ketika dia melihat Tobia hampir berhenti, mendorongnya untuk terus berjalan ketika setiap serat darinya mengatakan untuk berhenti. Akhirnya, ketika para pengikut tampak akan mencapainya, ketika tampaknya akhir benar-benar dekat, hujan tiba-tiba berhenti. Seolah-olah Sakelar telah dihidupkan, langit membersihkan dirinya, dan Tobia akhirnya bisa melihat dengan jelas. Dan di saat visibilitas itu kembali, keledai yang berani itu menyadari sesuatu yang sangat penting. Desa pemiliknya berada sekitar 300 meter jauhnya. Begitu dekat, selalu begitu dekat. Penemuan itu, realisasi bahwa kebebasan ada dalam jangkauan, menyalakan api dalam hati Tobia. Terinspirasi oleh cahaya harapan yang ditemukan kembali itu, mengumpulkan kekuatan terakhir yang tersisa dalam tubuhnya yang lelah, Tobia meledakkan diri dalam pelarian final menuju perlindungan itu. Kuku-kukunya memukul tanah berlumpur saat dia bergerak menuju keselamatan. Para pria melihat desa itu, mengetahui bahwa mereka telah kehilangan hadiah mereka, frustrasi dan marah, dipaksa untuk mengalah. Mereka tidak bisa mengejar hewan yang melarikan diri begitu dekat dengan saksi, mereka tidak bisa menjelaskan kehadiran mereka di tempat itu. Dan dengan demikian Tobia akhirnya bebas. Pemilik Tobia baru saja keluar dari gubuknya ketika dia melihat keledainya yang dicintai berlari menuju dirinya. Dengan mata penuh air mata kegembiraan, tidak bisa percaya bahwa temannya telah kembali, dia berlari menuju Tobia dan memeluknya dengan semua cinta yang bisa dia ekspresikan. Ini adalah air mata kebahagiaan, air mata lega, ini air mata kegembiraan dari sebuah pertemuan kembali yang tampaknya tidak mungkin. Bangau itu turun dari langit, mendarat dengan lembut di samping Tobia. Keledai itu melihat burung itu dengan rasa terima kasih yang mendalam, dengan pengakuan tak terbatas untuk apa yang telah dilakukannya. Dengan suara yang berguncang oleh emosi, Tobia bertanya kepada Bangau, "Mengapa kamu percaya pada aku begitu banyak? Jika bukan karena dirimu, aku akan menyerah dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih hidup pada saat ini. Kamu menyelamatkan hidupku, kamu memberi aku harapan ketika aku hanya punya keputusasaan." Keledai itu berbicara dari kedalaman hatinya, mengekspresikan rasa terima kasih yang sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Bangau itu menjawab dengan ketenangan mutlak, keseimbangan yang tampaknya berasal dari kebijaksanaan kuno. Alasannya sederhana, Tobia. Di tengah-tengah badai, hal-hal tidak terlihat dengan jelas. Jangan pernah lupa kata-kata ini, temanku. Dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan. Karena kata-kata yang akan aku bagikan denganmu penting tidak hanya untuk dirimu, tetapi untuk semua orang yang berada dalam situasi serupa dengan milikmu. Dan dengan demikian Bangau melanjutkan menjelaskan. Dari sana di langit, di atas awan-awan gelap dari mana aku terbang, aku bisa melihat bahwa kamu berlari menuju akhir dari badai, menuju perlindungan yang kamu tidak mampu melihatnya. Aku bisa melihat desa itu, keselamatan yang menunggu dirimu. Itulah mengapa aku mendorongmu untuk tidak berhenti bergerak, karena aku tahu bahwa segera kamu akan aman, bahkan jika kamu tidak mampu melihatnya. Bahkan jika kamu tidak bisa memahami bagaimana kebebasan bisa sedekat ini, sementara kamu melalui badai paling keras, aku bisa melihatnya. Aku memiliki perspektif yang kamu tidak miliki. Kata-kata Bangau itu menembus jauh ke dalam hati Tobia.
Dan secara bertahap arti yang lebih dalam dari kata-kata itu menjadi jelas bagi keledai muda itu. Tobia menyadari bahwa bahkan di saat-saat paling gelap dalam hidupnya, bahkan ketika semuanya terlihat hilang dan tanpa harapan, harapan masih bisa ditemukan jika dia hanya terus maju, jika dia menolak untuk menyerah. Dia belajar bahwa keberuntungan buruk hanya bisa menangkap seseorang jika orang itu berhenti melihat ke depan, jika dia memilih untuk berhenti dan menyerah. Dia belajar bahwa tidak peduli seberapa keras badai itu, tidak peduli seberapa keras ujiannya, cepat atau lambat itu akan berakhir. Dan semua yang harus dilakukan adalah mengikuti cahaya yang mengundangnya untuk tidak menyerah pada kegelapan. Cerita ini yang mungkin terlihat seperti narasi sederhana tentang seekor keledai yang melarikan diri dari pengganggu-pengganggunya, mengandung kebijaksanaan mendalam yang bergema dengan pengalaman manusia universal. Setiap orang pada saat atau lain dalam hidupnya menemukan dirinya di tengah-tengah badai. Itu bisa menjadi badai kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, konflik relasional, pengangguran, keraguan, dan ketakutan tentang kemampuan seseorang untuk berhasil. Ini bisa menjadi badai pribadi dari kritik diri, ketidakamanan, dan kurangnya kepercayaan pada kemampuan seseorang. Pada saat-saat ini, ketika hujan kesulitan turun begitu deras, sehingga kamu tidak bisa melihat melampaui hidungmu, hingga ketika tanah di bawahmu tampaknya berubah menjadi rawa keputusasaan, ketika pengejar ketakutanmu dan keraguan dirimu tampaknya semakin dekat, godaan untuk menyerah menjadi hampir tak tertahankan. Ini adalah saat-saat ketika kamu harus mengingat pelajaran Tobia. Kamu harus mengingat bahwa dari sudut pandang yang lebih tinggi, dari perspektif yang mungkin tidak kamu miliki pada saat itu, keselamatanmu bisa lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Itu bisa berada tepat di balik sudut, tersembunyi oleh badai yang kamu lalui. Jika pada saat ini kamu sedang melalui badai dalam hidupmu, aku meminta dirimu untuk mendengarkan pesan yang telah dibagikan Bangau kepada Tobia. Jangan menyerah. Terus bergerak maju, bahkan jika setiap langkah adalah perjuangan. Terus mencari cahaya itu yang mengundangmu untuk tidak menyerah pada kegelapan. Ya, ini keadaan sulit. Ya, jalannya panjang dan melelahkan. Ya, ada rasa sakit, ada penderitaan, ada ketidakpastian. Tetapi kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Bebaskan dirimu dari rantai-rantai ketakutan. Rantai-rantai ini seringkali jauh lebih lemah dari yang kamu pikirkan. Jauh lebih longgar dari yang kamu percayai. Sebagian besar waktu, kita adalah orang yang memegang rantai-rantai ini dengan erat, yang memilih untuk tetap menjadi tawanan ketakutan kita, yang lebih suka penderitaan yang dikenal daripada risiko yang tidak diketahui. Namun jika kamu menyadari bahwa rantai-rantai bisa dilepaskan, jika kamu memahami bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membebaskan diri, maka kebebasan ada dalam jangkauan tangan. Bebaskan dirimu dari rantai-rantai kritik, apa yang kamu terima dari orang lain maupun yang kamu berikan pada diri sendiri. Kritik-kritik ini tidak melakukan apapun selain berusaha untuk menjaga semangatmu tetap menjadi tawanan, untuk meyakinkan dirimu bahwa kamu tidak layak untuk sukses, bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu tidak pantas untuk hidup yang lebih baik. Tetapi itu tidak benar. Kamu berhak untuk bebas. Kamu berhak untuk mencapai mimpi-mimpimu. Kamu berhak untuk bahagia. Bebaskan dirimu dari rantai-rantai kekhawatiran tentang apa yang akan dipikirkan orang lain tentang dirimu, tentang apa yang akan menjadi dirimu, tentang bagaimana kamu akan gagal. Kekhawatiran-kekhawatiran ini adalah rantai-rantai tak terlihat yang mengikat kita ke tempatnya, mencegah kami maju. Ya, orang lain mungkin akan menilai dirimu. Ya, kamu mungkin gagal. Ya, hal-hal bisa terjadi yang tidak kamu inginkan. Namun lihat situasinya dari perspektif yang lebih tinggi, dari perspektif yang dimiliki Bangau saat dia terbang di atas awan-awan. Dari perspektif itu, semua bagaimana jika dan ketakutan-ketakutan ini tampaknya jauh lebih kecil, jauh kurang mengancam. Pertimbangkan cerita ini yang memungkinkan dirimu naik sedikit di atas awan-awan badai, sehingga kamu tahu bahwa kebebasan menunggu dirimu. Pertimbangkan fakta bahwa semua yang harus kamu lakukan adalah terus maju, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat kemana kamu pergi. Kebebasan ada di sana, tersembunyi oleh badai,
tetapi itu ada di sana. Dan kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu memiliki keberanian Tobia di dalam dirimu, keinginan itu untuk bertahan, determinasi itu untuk terus maju bahkan ketika semuanya tampak hilang. Satu-satunya rantai yang benar-benar bisa menghentikanmu, satu-satunya hal yang benar-benar bisa mencegahmu mencapai kebebasanmu dan potensi penuhmu adalah pikiran dirimu sendiri. Itu adalah suara dalam dirimu yang mengatakan, "Aku tidak bisa." Ini adalah bagian dari dirimu yang takut untuk mencoba, yang lebih suka tetap dalam penderitaan, yang dikenal daripada mengambil risiko hal-hal baru. Tetapi suara itu tidak memiliki kendali atas dirimu. Kamu memiliki kendali atas dirimu. Kamu bisa memilih untuk mendengarkan suara bangau itu sebaliknya. Suara yang mengatakan, terus maju, jangan menyerah. Itu lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Kami seperti bangau itu yang terbang di atas awan-awan dan bisa melihat keselamatan ketika Tobia tidak bisa. Ingin menawarkan kepada kalian dukungan penuh kami. Si kami ingin kalian tahu bahwa kalian tidak sendirian dalam badai kalian. Ada orang-orang lain dari kalian yang sedang berjalan-jalan ini, yang sedang berjuang pertempuran yang sama, yang sedang mengatasi ketakutan-ketakutan yang sama. Dan setiap orang dari kalian memiliki potensi untuk menjadi seperti Tobia, untuk membebaskan dirinya dari rantai-rantai, untuk mencapai kebebasan yang kalian pantas dapatkan. Jika kalian menyukai cerita ini, jika pesan itu menyentuh hati kalian, jika kalian merasakan bahwa ada percikan harapan yang menyala dalam diri kalian pada saat ini, maka ketahuilah bahwa ada banyak cerita lain yang menunggu kalian, banyak pelajaran kebijaksanaan lain yang bisa membantu kalian menavigasi badai-badai dalam kehidupan kalian. Jangan tunda perjalanan kalian menuju pertumbuhan pribadi dan realisasi diri. Mulailah hari ini. Jangan menunggu momen sempurna karena momen itu tidak akan pernah tiba. Momen sempurna adalah sekarang. Mulailah bergabung dengan mereka yang sudah berjalan-jalan ini, mereka yang mencari nutrisi pikiran, jiwa, dan hati. Jangan pernah tunda dan jangan pernah menyerah, tidak peduli apa yang terjadi. Selalu ingat pelajaran Tobia, ketika kamu berada di tengah-tengah badai, kamu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depanmu. Tetapi seseorang, dari perspektif yang lebih tinggi, bisa melihat keselamatanmu. Dan jika kamu terus bergerak maju, jika kamu menolak untuk menyerah, maka kamu akan mencapai keselamatan itu. Ini adalah pesan terakhir yang ingin kami bagikan dengan kalian. Kalian layak untuk kebebasan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kehidupan penuh makna. Jangan biarkan ketakutan, kritik, atau keraguan menghentikan kalian. Terus bergerak maju, terus berharap, terus percaya, karena dari perspektif yang lebih tinggi, keselamatanmu sudah menunggu di sana. Kalian adalah Tobia berikutnya. Kalian adalah mereka yang bisa memecahkan rantai-rantai dan terbang menuju kebebasan. Ambil waktu sebentar untuk merenungkan situasi kalian saat ini. Apa badai yang sedang kalian lalui? Ini bisa menjadi badai eksternal, sesuatu yang terjadi di sekitar kalian, di dunia, atau itu bisa menjadi badai internal, sesuatu yang terjadi dalam hati dan pikiran kalian. Terlepas dari sifat badai itu, pelajarannya tetap sama. Terus bergerak maju adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Banyak orang terjebak tidak hanya oleh keadaan eksternal mereka, tetapi juga oleh keyakinan membatasi mereka tentang diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa rantai-rantai mereka bersifat permanen, bahwa takdir mereka telah ditulis, bahwa tidak ada kemungkinan perubahan atau peningkatan. Tetapi ini adalah kebohongan. Kebohongan yang pikiran ketakutan ulangi kepada dirinya sendiri untuk membenarkan ketidaktindakan. Tobia percaya hal yang sama sampai bangau itu menunjukkan kepadanya bahwa ada jalan lain, kemungkinan lain, perspektif lain dari mana untuk melihat situasinya. Bangau itu mewakili sesuatu yang lebih dari sekadar burung dalam cerita kita. Ini mewakili suara kebijaksanaan batin yang kita semua miliki dalam diri kita. Bagian dari kita yang tahu bahwa kita mampu lebih dari apa yang ketakutan kita izinkan untuk dipercaya. Ini juga mewakili mereka yang mencintai kita, mereka yang melihat potensi kita ketika kita gagal melihatnya. Mereka yang mendorong kita untuk terus maju ketika kita ingin menyerah. Ini bisa menjadi teman, mentor, orang terkasih, guru, atau bahkan orang asing yang baik yang menawarkan kata-kata dorongan
pada saat kita paling membutuhkannya. Jangan meremehkan kekuatan satu kata dorongan saja. Mungkin tampak kecil, mungkin tampak tidak signifikan pada saat kamu menerimanya, tetapi itu bisa menjadi benang yang menjagamu jauh dari jurang keputusasaan total. Ini bisa menjadi perbedaan antara menyerah dan terus maju, antara mati secara spiritual dan menemukan kebangkitan. Dengan cara yang sama, sadarlah akan kekuatan yang kamu miliki dalam memberi dorongan kepada orang lain. Kamu bisa menjadi bangau bagi seseorang lain yang sedang melalui badai. Kamu bisa menjadi suara yang menyelamatkan mereka dari keputusasaan, perspektif yang lebih tinggi yang menunjukkan kepada mereka bahwa kebebasan lebih dekat dari yang mereka pikirkan. Jangan pernah meremehkan dampak yang bisa kamu miliki dalam kehidupan orang lain. Sebuah kata yang lembut, gestur dukungan, penegasan sederhana kepercayaan pada kemampuan mereka bisa mengubah seluruh kursus kehidupan mereka. Cerita Tobia juga mengajarkan kita pentingnya kegigihan dan ketahanan. Tobia tidak mendapatkan jawaban langsung atas doa-doanya. Dia tidak dibebaskan secara instan dari rantai-rantainya. Sebaliknya, dia harus menunggu, harus menderita, harus bertahan hidup rasa sakit dan kerasnya situasinya. Tetapi melalui semua ini, sesuatu dalam dirinya terus bertahan, terus berharap, terus percaya bahwa ada kemungkinan pembebasan. Dan ketahanan batin itu adalah yang membuatnya reseptif terhadap pesan bangau itu. Yang membuatnya mampu memanfaatkan peluang ketika itu datang. Ketahanan tidak berarti kamu tidak akan mengalami rasa sakit. Tidak berarti kamu tidak akan mengalami saat-saat keputusasaan mendalam. Ketahanan berarti bahwa bahkan ketika rasa sakitnya intens, bahkan ketika keputusasaan tampak membanjiri, kamu terus bergerak, terus bernafas, terus berharap. Ini adalah kemampuan untuk jatuh dan bangkit lagi. Lagi dan lagi, tidak peduli berapa kali kamu dilemparkan ke bumi. Melihat kembali ke cerita, kita bisa melihat bahwa setiap elemen memainkan peran dalam takdir akhir Tobia. Kehilangan berat badan yang membuatnya mampu meloloskan diri dari rantai-rantainya. Pembukaan gerbang yang tidak terduga yang menciptakan peluang. Penampilan bangau pada waktu yang tepat. Badai itu yang, meskipun tampaknya sepenuhnya merugikan, sebenarnya menjauhkannya dari pengikutnya. Bahkan lanskap yang familiar yang akhirnya terlihat ketika hujan berhenti. Semua hal-hal ini tampaknya negatif pada saat itu, tetapi bersama-sama mereka menciptakan jalan yang sempurna menuju kebebasan. Ini mengajarkan kepada kita pelajaran fundamental lainnya. Kamu tidak selalu memahami arti dari hal-hal yang terjadi pada dirimu pada saat itu terjadi. Apa yang terlihat seperti nasib buruk bisa benar-benar menjadi hadiah halus. Berkah menyamar sebagai kutukan. Hanya dengan perspektif waktu, hanya dengan melihat kembali pada kehidupanmu, kamu bisa mulai memahami bagaimana kesulitan dan tantangan sebenarnya telah berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembanganmu. Ini tidak berarti kamu harus berterima kasih atas rasa sakit dan penderitaan secara langsung. Tidak berarti kamu tidak boleh melawan terhadap ketidakadilan dan kekejaman yang terjadi di dunia. Itu hanya berarti bahwa kamu tidak boleh membiarkan rasa sakit hari ini memblokir harapan besok. Itu berarti kamu harus mencari, bahkan di tengah-tengah penderitaanmu, untuk mempelajari sesuatu, tumbuh sebagai orang, menemukan makna yang membantu dirimu, mengubah rasa sakitmu menjadi kebijaksanaan. Tobia mempelajari pelajaran ini dengan cara yang dia sulit lupa. Untuk sisa hidupnya, setiap kali badai mengancam untuk merobohkannya, setiap kali keraguan dan ketakutan mencoba melamparwinya, dia akan mengingat hari ketika bangau itu mengajarkan kepadanya bahwa keselamatan lebih dekat dari yang dia bisa lihat. Dia akan mengingat untuk menengadahkan kepalanya ketika badai sedang di puncaknya, hak untuk mempertahankan harapan ketika semuanya tampak hilang. Untuk terus bergerak maju ketika penyerahan adalah pilihan paling mudah. Untuk kalian, cerita Tobia bisa berfungsi dengan cara yang sama. Bisa menjadi kenangan yang kalian bawa bersama kalian melalui badai-badai kalian. Simbol yang mengingatkan kalian untuk tidak menyerah, yang mengingatkan kalian bahwa perspektif yang kalian perlukan pada saat ini ada di suatu tempat, dilihat oleh seseorang, atau sesuatu yang memahami takdir kalian lebih baik daripada kalian memahaminya. Mulailah hari ini untuk mengenali bahwa kalian lebih kuat dari yang kalian percayai.
Mulailah mencari bangau-bangau itu dalam kehidupan kalian. Tanda-tanda itu, suara-suara dorongan yang mengelilingi kalian. Dan yang paling penting, mulailah menjadi bangau sendiri bagi orang lain. Jadilah perspektif yang lebih tinggi bagi mereka yang tidak bisa melihatnya. Jadilah dukungan ketika orang lain akan jatuh. Jadilah harapan ketika orang lain hanya melihat keputusasaan. Ini adalah misi yang kami bagikan dengan kalian hari ini. Bergabunglah dengan kami dalam menjadi pembawa harapan, pembangun ketahanan, saksi potensi manusia untuk transformasi dan kebangkitan. Tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai. Tidak pernah terlalu sulit untuk memulai kembali. Dan kalian tidak pernah terlalu terluka untuk sembuh. Selalu ingat kata-kata bangau. Ketika kamu berada di tengah-tengah badai, hal-hal tidak terlihat dengan jelas. Tetapi jika kamu terus bergerak maju, jika kamu menolak untuk menyerah, kamu akan menemukan bahwa keselamatan lebih dekat dari yang bisa kamu bayangkan. Kalian adalah Tobia. Ikhasyen Wendala, Florida Birdie Kunyanihorn, penuh keberanian yang akan memecahkan rantai-rantai ketakutan dan terbang menuju kebebasan.